Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama dua macam nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman. Juga Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat bisa hadir ke majelis taklim ini. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2699, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, hadir ke majelis taklim, hadir ke pengajian-pengajian, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka itu kita syukuri nikmat yang telah diberikan Allah ini, bisa hadir ke tempat ini. Berarti Allah memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Semoga Allah menolong kita agar kita istiqomah taat kepadanya, istiqomah ngaji, istiqomah hadir ke majelis taklim, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang sahabat Nabi, kisah ringkas sahabat Nabi, yaitu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Saat itu kita sampaikan bahwa Mu'ad bin Jabal ini ikut perjanjian Aqabah yang kedua. Lalu beliau itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Artinya apa? Beliau itu termasuk orang-orang gelombang pertama yang masuk Islam, Lalu beliau itu ahli fikih, sehingga oleh Nabi dipuji bahwa Mu'ad bin Jabal itu adalah orang yang paling paham tentang halal dan haram. Orang yang paling paham orang yang paling paham masalah halal dan haram. Lalu yang keempat, cerdas dan berani mengemukakan pendapat. Lalu yang kelima, beliau itu seorang yang pendiam. Maksudnya itu kalau di dalam sebuah majelis, beliau itu diam, ya tidak banyak berbicara. Beliau itu baru berbicara kalau para hadirin di majelis itu memintanya berbicara. Nah, seperti itu. Baru kalau sudah diminta, beliau itu berbicara. Itu yang kita sampaikan beberapa pekan sebelumnya, ya. Lalu pada kesempatan ini, apa keistimewaan dari Mu'ad bin Jabal ini yang lainnya? Ini berikut ini kesaksian dari beberapa sahabat. Yang pertama, kesaksian dari Aidullah bin Abdillah. Ketika Aidullah bin Abdillah masuk ke sebuah masjid bersama sahabat-sahabat yang lain, majelis itu dihadiri oleh banyak orang, termasuk seorang anak muda, ya, yang tidak dikenal oleh Aidullah ini, tidak dikenal. Masing-masing dari hadirin yang hadir saat itu di majelis itu menyampaikan sebuah hadis yang diterima dari Nabi. Jadi orang ini menyampaikan hadis, itu menyampaikan hadis, itu menyampaikan hadis, dan seterusnya, kecuali anak muda itu, ya. Tapi apabila ada keraguan tentang hadis-hadis yang disampaikan tadi itu, maka orang-orang yang hadir saat itu minta fatwa, minta petunjuk kepada anak muda itu, ya, kepada anak muda itu tadi. Dan setelah itu beliau berbicara, ya, anak muda tadi berbicara.
Karena tadinya memang tidak bicara kecuali diminta kayak itu tadi ya. Dan ketika majelis zikir itu sudah berakhir, Aidullah ini mendekati apa? Mendekati anak muda tadi itu dan bertanya siapa dia gitu. Lalu anak muda itu menjawab, saya ini Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Ini luar biasa toh, bahwa di majelis ilmu itu, di majelis yang dihadiri para sahabat itu menyampaikan apa hadis-hadis yang diterima dari Nabi. Kalau ada keraguan minta fatwa kepada Mu'ad bin Jabal dan semuanya nurut kepada apa yang disampaikan Mu'ad bin Jabal, karena memang Mu'ad bin Jabal seorang yang sangat cerdas, itu kesaksian yang pertama dari Aidullah bin Abdillah. Lalu yang kedua ini dengan Umar bin Khattab ya. Kita tahu Umar bin Khattab ini orang yang sangat cerdas ya. Sahabat Nabi yang sangat cerdas. Kalau Umar bin Khattab ini bertanya kepada Nabi, seringkali Nabi itu membutuhkan apa? Turunnya ayat untuk menjawab pertanyaan Umar. Bahkan oleh Nabi dipuji Umar bin Khattab itu, bahwa andaikan kata Nabi ada Nabi setelahku, kata Nabi, maka Umar bin Khattab lah orangnya. Tapi kata Nabi, aku adalah Nabi yang terakhir. Jadi setidaknya bahwa Umar bin Khattab itu kualitasnya seperti Nabi. Dan para sahabat menyaksikan bahwa Mu'ad bin Jabal ini mirip kecerdasannya dengan Umar. Sebelum Umar meninggal ya, saat itu Umar itu menjadi Amirul Mukminin, khalifah, pemimpinnya orang Islam. Kalau sekarang itu presiden yang kekuasaannya mencakup Arab Saudi, Iran, Irak, Yaman, Syria, lalu Suriah dan lain sebagainya, banyak lagi ya. Negara-negara Islam sekarang ini dulu kekuasaannya ada di bawahnya Umar bin Khattab. Nah, ketika beliau itu hendak meninggal karena ditusuk oleh orang-orang kafir, maka para sahabat mengusul kepada Umar, wahai Umar, bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda? Jadi Umar itu disuruh menetapkan penggantinya siapa gitu. Di antara para sahabat itu yang kualitasnya luar biasa itu adalah anaknya Umar sendiri, yaitu Abdullah bin Umar ya. Itu menurut para sahabat yang lain itu layak menjadi khalifah. Tapi Umar diminta menunjuk penggantinya itu, Umar malah berkata begini, andaikan Mu'ad bin Jabal itu masih hidup, nah berarti di saat Umar itu mau meninggal, Mu'ad bin Jabal itu sudah meninggal duluan ya. Kata Umar, andaikan Mu'ad bin Jabal itu masih hidup, tentu saya tunjuk dia menjadi khalifah yang menggantikan saya. Para sahabat bertanya, kenapa kok Anda mau menunjuk Mu'ad bin Jabal ya? Maka Umar menjawab, saya akan mempertanggungjawabkan penunjukan saya kepada Mu'ad bin Jabal ini di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya kepadaku, aku dihisab kelak di akhirat, kenapa Anda menunjuk Mu'ad bin Jabal? Maka aku akan jawab, saya pernah mendengar bahwa Nabi bersabda, Mu'adz bin Jabalin imamul ulama'i yaumal qiyamah. Mu'ad, karena kata Nabi, Mu'ad bin Jabal itu adalah pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Nah, ini pujian dari Nabi yang satu lagi ya. Kalau dulu yang di kesempatan pertama Nabi memuji Mu'ad ini bahwa Mu'ad bin Jabal adalah orang yang paling paham halal dan haram. Lalu ini yang kedua, pujian dari Nabi, Mu'ad bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Maksudnya apa ini? Besok itu kalau Allah bertanya kepada para ulama yang sekarang ini berselisih pendapat tentang suatu fikih, tentang suatu hukum, maka yang menjadi hakim yang menentukan benar salahnya di hari kiamat besok itu adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, luar biasa ini, luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Mu'ad bin Jabal ini seperti sahabat yang lain ya, seperti sahabat yang lain adalah seorang yang dermawan. Seorang yang dermawan itu sudah terbiasa di kalangan sahabat.
Hampir semua sahabat itu yang punya uang, yang punya harta itu adalah seorang yang dermawan. Lalu Mu'adz bin Jabal ini pernah berselisih pendapat dengan Umar bin Khattab ya. Dengan Umar bin Khattab. Ini sama-sama kedua orang ini sama-sama cerdas ya. Sama-sama cerdas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, Mu'adz itu masih berada di Yaman ya. Menjadi apa? Menjadi pejabat di sana, menjadi pejabat. Ini diangkat ketika Nabi apa? Masih ada. Lalu Nabi wafat, diganti oleh Abu Bakar. Mu'adz bin Jabal masih bertugas di Yaman. Lalu Abu Bakar wafat, diganti oleh siapa? Ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu, Mu'adz bin Jabal pulang ke Madinah. Lalu di pemerintahan Abu Bakar itu, ketika Mu'adz pulang, Umar mendengar kalau Mu'adz ini adalah menjadi orang yang sangat kaya. Para sahabat saat itu saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengkhawatirkan keselamatan dari saudaranya. Maka Umar bin Khattab ini khawatir apa? Bahwa harta yang didapat oleh Mu'adz bin Jabal itu adalah harta yang kurang baik, Maka Umar bin Khattab datang ke Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, katanya Abu Bakar, aku dengar kamu sudah mempunyai banyak harta. Maka saya usul, katanya Umar, bagaimana kalau separuh dari hartamu itu kamu berikan kepada Baitul Mal, ke Baitul Mal agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Islam yang tidak mampu, dan yang separuh lagi kamu manfaatkan untuk keluargamu, sehingga hartamu menjadi bersih, katanya Umar ya. Lalu karena merasa apa ini? Mu'adz bin Jabal ini mendapatkan harta dari jalan yang halal, maka Mu'adz ini menjawab ya, saya tidak setuju dengan pendapatmu wahai Umar. Karena apa? Karena saya mendapatkan harta ini dengan cara yang halal. Jangankan harta haram, harta subhat saja yang saya ragu-ragu saja kehalalannya, saya tidak mau. Jadi karena saya yakin harta yang saya dapat ini merupakan harta yang halal, maka saya tidak sependapat dengan pendapatmu. Maka Umar tidak memaksakan kehendak, karena memang apa? Memang tujuannya Umar bahwa apa? Harta yang didapat oleh Mu'adz bin Jabal benar-benar dari harta yang halal. Maka Umar pulang, dan setelah pulang ini malamnya Mu'adz bin Jabal ini bermimpi tenggelam di sebuah kolam, dan yang menyelamatkan adalah Umar gitu. Yang menyelamatkan adalah Umar dalam mimpinya itu. Maka pagi-pagi Mu'adz bin Jabal menemui Umar dan langsung memeluk Umar, langsung apa? Menceritakan mimpinya dan mengajak Umar menemui Abu Bakar. Karena apa? Karena Mu'adz bin Jabal setuju dengan apa yang disampaikan oleh Umar. Tapi Abu Bakar itu mengetahui betul kualitas dari Mu'adz bin Jabal. Tidak selayaknya bagi Abu Bakar, katanya Abu Bakar, untuk apa? Untuk mengambil harta dari Mu'adz bin Jabal, walaupun hanya separuh. Karena menurut keyakinan saya, harta yang didapat oleh Mu'adz bin Jabal itu pastilah dari harta yang halal. Maka mendengar itu, Umar bin Khattab langsung berkata kepada Mu'adz, nah kalau begitu hartamu ini sekarang sudah benar-benar halalan thayyibah, bersih dan baik. Silahkan manfaatkan untuk keperluan keluargamu. Nah itu luar biasa toh mereka itu, antara Umar bin Khattab dan Mu'adz bin Jabal. Mereka saling menasihati, mereka saling mengingatkan. Kenapa kok begitu? Karena memang generasi awal Islam itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang sangat gemilang. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolhah, ada Mu'adz bin Jabal, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang gemilang. Mereka itu saling menasehati.
Mereka itu saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka itu tidak tersinggungan. Kalau ada saudaranya yang menasehati dengan berdua kayak tadi itu, menasehatinya berdua, bukan di banyak orang ya. Kalau menasehati di banyak orang itu enggak menasehati, itu menghina ya. Tapi mereka mendatangi saudaranya, lalu mereka bicara berdua, saling menasehati, maka tidak tersinggung yang lain, bahkan menerima apa yang dinasihatkan. Untuk apa mereka lakukan? Agar mereka itu sama-sama meraih surganya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, puncak dari kehebatan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada Mu'adz bin Jabal ini. Bahkan sayangnya itu disampaikan oleh Nabi ya, dan ini bisa kita tiru. Kalau kita sayang kepada seseorang, saudara kita, sayang maksudnya sebagai sesama muslim, maka kita sampaikan kalau kita ini sayang, seperti yang dilakukan Nabi ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul." Kata Nabi, "Hai Mu'adz, demi Allah," Nabi bersumpah. Nabi bersumpah, padahal Nabi itu enggak pernah bohong ya. "Aku sungguh sayang kepadamu." Luar biasa tuh, bagaimana kalau kita disayang oleh Nabi? Oh, luar biasa ya, luar biasa, senang sekali. "Maka aku pesankan kepadamu, jangan lupa setiap selesai salat berdoalah." Nah, Nabi menyarankan kepada Mu'adz agar berdoa. Doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz ini juga bisa kita amalkan, yaitu doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi agar Mu'adz itu selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Ini luar biasa tuh doa ini. Jadi kita itu memohon kepada Allah agar kita itu dibantu agar menjadi orang yang bersyukur, bukan orang yang kufur. Kalau kita menjadi orang yang kufur, maka azab Allah itu sangat besar, sangat berat ya. Tapi kalau kita menjadi orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi untuk berdoa agar Allah itu membantu kita agar selalu bersyukur kepada Allah serta beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Jadi kita berdoa itu. Jadi Nabi mengajari Mu'adz bin Jabal, seolah-olah Nabi juga mengajari kita. Apa doanya tadi? Saya baca artinya, ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan bersyukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Kenapa beribadah dengan ikhlas? Karena kalau ibadah tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar setiap ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak kehebatan-kehebatan dari Mu'adz bin Jabal ini, keutamaan-keutamaan dari Mu'adz bin Jabal ini, yang semuanya itu dicapai oleh Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal itu berumur 33 tahun. Mengapa saya bilang umur 33 tahun? Karena Mu'adz bin Jabal itu meninggal ketika beliau berumur 33 tahun. Memang tidak panjang umurnya. Meninggalnya di saat Di saat pemerintahan dari Umar bin Khattab. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini tentang sahabat Mu'adz bin Jabal ya, tentang sahabat Mu'adz bin Jabal. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa meneladani apa-apa yang ada pada Mu'adz bin Jabal. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.